Adapun urgensi permasalahan klien adalah perlunya wadah untuk informasi seputar himpunan mahasiswa informatika ITERA yang dapat dengan mudah diakses, terutama semenjak himpunan mahasiswa elektro dan informatika dipecah. Informasi yang perlu untuk ditampilkan berupa profil himpunan, data keanggotaan, dokumen himpunan, dan berita seputar himpunan. Nantinya semua informasi akan dikumpulkan secara terpusat untuk menghindari kerancuan atau informasi yang dibutuhkan setengah-setengah. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah solusi yang coba kami tawarkan untuk klien. Di sini kami menawarkan solusi, yaitu membuat website untuk HMIF sendiri, di mana website tersebut berisi profil himpunan, data keanggotaan, baik tahun masuk, tahun lulus, nama, NIM, dan juga kalau bisa ada judul skripsi, dan juga ada repositori yang berisi berkas-berkas atau dokumen tentang himpunan ataupun tentang teknik informatika itu sendiri. Dan yang terakhir adalah adanya news, yaitu berita seputar himpunan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh himpunan. Kenapa solusi yang kami tawarkan berupa website? Di sini kami berpikir bahwa website merupakan suatu perangkat lunak yang mudah diakses oleh banyak orang. Terutama di sini tidak ada sistem login sebagai hak akses untuk pengguna biasa. Hanya saja login diperuntukkan oleh administrator yang akan memanipulasi data yang ada di website tersebut. Pengguna atau pengunjung hanya tinggal memasukkan URL di web browser yang mereka gunakan untuk mengakses website HMIF sendiri. Dan demikian, informasi seputar himpunan mahasiswa informatika sendiri akan lebih mudah diakses baik oleh alumni, dosen, mahasiswa non-informatika atau mahasiswa informatika itu sendiri. Project ini menggunakan platform website dan teknologi yang digunakan yaitu untuk front end-nya menggunakan HTML, menggunakan CSS dan juga JavaScript. Untuk database-nya menggunakan MySQL, untuk framework-nya menggunakan kode Igniter, dan bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa PHP. Saya Muhammad Rizky Pratama dengan NIM 1417165. Saya akan menjelaskan tentang metode pengembangan perangkat lunak yang kami pakai dalam proses pembuatan website HMIF itu sendiri. Yaitu metode yang kami gunakan yaitu menggunakan metode Scrum, di mana terdapat sprint setiap 2 minggu sekali, dan setiap sprint juga memiliki backlog atau list apa aja yang harus dikerjain selama 2 minggu. Dan jika tidak selesai dalam waktu yang tidak ditetapkan, maka sprint yang seharusnya selesai di 2 minggu sebelumnya maka dikerjakan ke sprint selanjutnya, tetapi menjadi prioritas utama untuk diselesaikan terlebih dahulu. Selama proses pembuatan program atau aplikasi yang kami buat, yaitu website HMIF itu sendiri, kami membuatnya berdasarkan job masing-masing. Tetapi dikarenakan pandemi corona yang sedang melanda ini, terkadang ada beberapa orang yang terkendala masalah sinyal, sehingga apa yang seharusnya menjadi tugas dia tetapi ditolong sama orang lain. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan di sini terdapat rangkap jabatan.
Dan di tiap sprint terdapat asistensi terhadap praktikan atau asisten praktikum, di mana setiap di asistensi asisten praktikum dapat memberi saran dan kritik terhadap apa yang sudah terjadi atau proses apa yang sudah berlangsung di sprint tersebut atau progres apa yang sudah terjadi, dan dikasih saran dan masukan itu merupakan hak dari asisten praktikum itu sendiri. Mungkin sekian penjelasan metode pengembangan proyek perangkat lunak yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan penjelasan dari saudara Muhammad Rizky pertama sebelumnya mengenai metodologi yang kami gunakan dalam mengembangkan perangkat lunak ini, bisa dilihat di sini ada beberapa proses yang kita jalani. Yang pertama adalah product backlog. Product backlog sendiri dirancang dengan tim Sanigo dan juga klien untuk menentukan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang akan kami kerjakan untuk menghasilkan sebuah produk. Masuk ke tahap selanjutnya yaitu sprint planning, di mana di sini kami merancang target-target sprint setiap sprintnya, mulai membreakdown kira-kira pekerjaan apa saja yang dilakukan pada sprint tersebut dan juga durasinya. Lanjut ke tahap daily scrum. Daily scrum sendiri lanjut ke tahap daily scrum. Di sini kami melakukan daily scrum dengan cara memantau melalui grup WhatsApp. Di sana kami bertukar pikiran dan juga memantau pekerjaan apa yang sedang kami lakukan, apa hambatan yang sedang kami alami, dan kira-kira solusinya apa untuk menyelesaikan task tersebut. Selanjutnya adalah sprint review. Sprint review sendiri kami laksanakan bersama dengan asisten PPL. Kami di sana mendemonstrasikan apa yang sudah kami kerjakan, kira-kira hambatannya apa saja, dan kami mulai berdiskusi di sana. Di sana nantinya asisten akan memberikan masukan, baik kritik ataupun saran. Beberapa kesempatan juga pada tahapan sprint review sendiri kami mendemonstrasikan ke pihak klien agar klien tahu apa saja yang sudah kita kerjakan. Tahapan terakhir yaitu sprint retrospektif. Di sini kami melakukan meeting group. Yang kami bahas adalah kinerja atau performa kami selama sprint sebelumnya, terus pembagian tugas ke depannya seperti apa, dan juga masukan-masukan yang kira-kira akan berguna untuk kami lakukan ke depannya. Ini terdapat sprint board, di mana sprint board ini berfungsi sebagai pemantau kinerja kami. Yang pertama ada product backlog yang berisi antrian pekerjaan yang akan dilakukan. Yang selanjutnya adalah sprint planning, di mana kira-kira pekerjaan apa saja yang akan dilakukan di sprint tersebut. Dan juga ada in progress yang berisi daftar pekerjaan yang sedang dilakukan pada sprint tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Auzan Varian Syaputra dari tim pengembangan web HMIF akan mendemonstrasikan program yang telah kami buat. Ya, mari saja. Di sini kita sedang melakukan login untuk admin, dan di sini terdapat ada dua menu, yaitu yang satu menu untuk create account, satu lagi menu untuk forgot password. Misalnya saja saya ingin melakukan pembuatan akun, di mana akun ini akan bisa menjadi akun admin untuk login si admin. Masukkan passwordnya, sudah register account. Dia akan mengirimkan email yang berisikan link aktivasinya. Dia akan redirect nanti. Kita akan lihat, buka di sini terdapat email dari administrasi HMIF, di mana isinya yaitu link redirectnya. Nah,
email berhasil diaktifasi, silahkan login. Misalnya kita lupa untuk memasukkan tadi apa passwordnya gitu kan, itulah fungsi dari forgot password. Forgot password kita masukkan dari link dari email yang sudah kita punya, Monster atau forgot password. Nah, dia akan mengirimkan juga si email tersebut dari administrasi HMIF ke email yang tadi dituju, yaitu Wanda Kemanser. Nah, kita lihat lagi. Ini adalah pesan ubah password. Kita get change password. Password berhasil diubah. Nah, ketika sudah berhasil diubah, misalnya kita masuk aja, kita hapus ini. Login. Di sini ada tampilan untuk CRUD untuk si profile page. Ini adalah profile page-nya. Nah, ini adalah profile page. Misalnya di sini ada tombol aktivasi. Ketika kita klik, nah, dia kita komparasi aja. Nah, di sini yang sudah aktif, dan ini adalah yang HMIF yang tadi, yang sebelumnya, itu akan terjadi perbedaan. Nah, kita lihat di sini kan terdapat ada duanya perbedaan, fotonya lah ya, gambarnya. Nah, dia akan terjadi perbedaan di sini. Nah, tuh. Ini untuk apa? Untuk memudahkan si admin untuk memilih badan kepengurusan yang tiap tahun akan diganti, gitu kan, akan berganti. Seperti itu. Dan di sini juga ada fitur untuk tambah data seperti biasa. Misal kita buka namanya Troika, yang periodenya itu adalah ini tutupan. Nah, langsung aja 2017. Kita simpan, dimana nanti akan berisikan upload edit, nanti yang berisikan upload gambar. Misalnya kita contohkan satu saja. Kita masukkan gambar banner saja, yang berisikan gambar banner yang sama aja lah ya, untuk sebagai ini aja. Kita upload satu saja dulu sebagai contoh aja, pembanding. Nah, kita akan melakukan aktivasi dulu di sini. Apakah dia akan muncul gambar si banner saja? Pastinya muncul bannernya aja, teman. Yang sisanya akan kosong. Nah, ini berarti sudah terhubung kepada database. Oke. Ketika sudah, maka kita akan aktifkan dulu ke yang seperti semula, dan ini akan kita hapus dulu. Sudah. Nah, misalnya di sini saya mempunyai berapa nih? Ada 4, dan di sini juga ada member-member yang bisa kita untuk melakukan perubahan untuk melakukan penambahan data, misalnya 14.11.7. Ini adalah NIM yang sudah sama ya, yang udah ada, yang sudah sebelumnya sudah ditambahkan. Ini sebagai ini aja 2020, misalnya ini 2024, judul skripsinya saya membuat pasif. Link untuk judul skripsinya misalnya saja saya masukkan youtube.com. NIM telah ada di database, jadi dia tidak bisa untuk melakukan ininya create-nya. Kenapa? Lihat di sini ada 14.11.7007 seperti itu. Dan ini juga sama, misalnya kita melakukan perubahan dari nama orang bernama Diki ini, kita ubah ke yang tadi lagi aja misalnya. Kalau dia akan melakukan perubahan, tidak bisa karena NIM sudah ada di database. Misalnya saya ingin melakukan penghapusan data, nah, tidak bisa. Sudah, kita ke repository di sini terdapat ini, lihat ada yang namanya judul skripsi, kategori yang sudah ditambahkan di di create-nya ini. Misalnya saya ingin menambahkan elektro dengan namanya embedded 2020, link sorternya misalnya www.kitabisa.com, misalnya gini saja ya. Sudah bisa, artinya bisa diklik, dan ini juga sama bisa diklik. Kenapa ini nggak bisa diklik? Karena isinya saya tidak isi judul skripsi ini, bisa dihapus saja sebagai ini aja. Oh iya, untuk ascendant descendant sudah bisa di setiap ininya, setiap tabelnya, dan bisa melakukan fitur search juga. Misalnya kitabisa.com, maka akan keluar untuk si embedded 2020.
Ini untuk repositori di admin. Oke, langsung saja kita ke berita. Oke, berita di sini. Di sini misalnya saya ingin melakukan apa dulu? Tambah data lah, tambah data di mana mempunyai nama judulnya adalah PPL. Deskripsinya itu lorem ipsum adalah lorem ipsum. Dan lorem ipsum pendek aja, nggak usah terlalu banyak. Misalnya nama tempatnya adalah di NTB. Kita foto kegiatannya PPL. Misalnya gambar ada gambar ITERA, maaf ya, kan. Simpan di sini. Apakah dia akan tampil? Kita lihat saja di bagian newsnya. Wah, ternyata ada PPL. Dia di sini. Apakah dia akan termuat? NTB Thursday. Ini apakah benar Thursday? Ya benar, Thursday tanggal 7 bulan Mei tahun 2020. Nah, dengan deskripsi lorem ipsum berdasarkan dari si deskripsi yang tadi kita masukkan. Oke. Dari event sudah, berarti tinggal kita hapus saja. Misalnya saya ingin melakukan penghapusan data. Penghapusan data. Oke, bisa. Sip. Sudah selesai dari pihak dari event, dari repository member sudah semua. Dan mari kita lihat di bagian ini ya, bagian profil yang untuk user. Jadi ketika ditampilkan website HMIF akan di redirect ke dalam nih, ke halaman utamanya di profilnya, profil HMIF, dan ada data member. Misal data member ini berisikan link skripsi yang berdasarkan dari judul skripsi yang dimuat oleh si member tersebut. Misal kita klik, dia akan redirect ke sini, ke link yang telah dimuat. Nah, hapus saja. Ini sama aja semua, repository belum, dan ini melakukan tadi seperti tadi juga tuh, dia akan redirect dari nama dan sebagainya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.